Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Oke, di video saya kali ini saya akan melanjutkan materi tentang matriks. Kalau di video saya sebelumnya bicara tentang operasi penjumlahan matriks dan sifat-sifat penjumlahan matriks. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi pengurangan matriks dan sifat-sifat pengurangannya. Nah, nanti bagaimana sifat-sifat pengurangan matriks? Nah, nanti akan lebih jelasnya dengan contoh-contoh soal yang saya berikan. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, nah di sini saya berikan bentuk umum dari operasi pengurangan matriks. Nah, bentuk umumnya sebenarnya tidak jauh beda dengan bentuk umum penjumlahan matriks. Tetap sama dalilnya. Dalilnya adalah elemen yang seletak itu yang bisa dihitung atau yang bisa dikurangkan. Jadi seperti di sini bentuk umumnya ada A, B, C, D, dan di sini ada P, Q, R, S. Nah, ini dengan menggunakan operasi hitung pengurangan. Nah, si A itu dikurangkan dengan si P karena letak atau posisi si A dengan posisi si B itu sama-sama di baris 1 kolom 1, si P juga sama-sama di baris 1 kolom 1. Begitu juga B pasangannya dengan Q karena si B ada di posisi baris 1 kolom 2 dan Q juga ada di baris 1 kolom 2. Begitu juga seterusnya C, D, R, dan S. Nah, jadi bentuk umum antara pengurangan matriks dan penjumlahan matriks itu nggak jauh beda. Jadi hampir sama, cuman tanda pengoperasiannya aja yang berbeda. Kalau penjumlahan di sini plus, kalau pengurangan di sini minus. Oke? Nah, lanjut kita ke contoh soal. Nah, dari contoh soal ini nanti kita akan tahu sifat-sifat apa saja yang ada dalam operasi pengurangan matriks. Nah, misalnya contoh yang pertama diketahui ada matriks A. Matriks A itu 3, min 2, min 1, 4. Dan matriks B, min 5, 7, min 1, 0. Kita disuruh menentukan nilai dari A min B dan B min A. Nah, langkah pertamanya adalah hampir sama dengan operasi penjumlahan. Kita lihat dulu masing-masing ordo matriksnya. Matriks A dan matriks B-nya. Nah, sekarang kita lihat di matriks A, dia punya 2 baris dan 2 kolom. Maka matriks A itu adalah matriks yang ordonya 2 kali 2. Dan matriks B dia juga punya 2 baris dan 2 kolom. Jadi si B juga merupakan matriks yang berordo 2 kali 2. Nah, kalau misalkan ordo matriksnya sudah sama, berarti kita bisa melakukan pengurangan matriks. Begitu juga dengan penjumlahan. Jadi sifat atau dalil-dalil dari penjumlahan matriks dan pengurangan matriks itu sama. Oke, cuman tandanya aja yang beda. Oke, untuk menjawab yang soal yang A, yaitu A min B, kita tuliskan dulu anggota-anggota matriks A dan anggota-anggota matriks B. Ingat, matriks A-nya dulu baru matriks B-nya, tidak boleh kebalik ya. Harus karena si soal mintanya A min B, bukan B min A. Nanti B min A untuk soal yang B. Oke. Nah, seperti tadi yang saya bilang, elemen-elemen atau anggota-anggota yang seletak itu yang bisa dihitung. Jadi tidak boleh si 3 dipasangkan dengan anggota yang bukan di baris 1 kolom 1. Karena 3 di sini kan baris 1 kolom 1, berarti pasangannya juga baris 1 kolom 1. Berarti 3 dipasangkan dengan min 5. Nah, karena operasinya di sini adalah pengurangan, 3 dikurang min 5, di sini kan min ketemu min gitu ya. Hingga kira jadi plus. Jadi artinya 3 ditambah dengan 5. Jadi si min 5-nya ini minusnya hilang. Karena minusnya ketika dikalikan dengan minus di sini kan hasilnya jadi plus. Jadi 3 min 5 itu adalah 3 plus 5, yaitu 8. Nah, min 2 dikurang 7. Artinya min 2 min 7. Kalau min 2 min 7 kan berarti apa? Hasilnya 9 atau min 9, bukan 9 ya. Negatif 9. Jadi tetap tandanya negatif. Nah, kalau min 1 pasangannya juga dengan min 1. Berarti min 1 min 1. Artinya min 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 0. Dan 4 dikurang dengan 0, hasilnya adalah positif 4. Nah, untuk hasil dari A dikurang B, itu adalah 8 min 9, 0, 4. Nah, bagaimana dengan hasil B min A? Apakah nanti hasilnya sama? Oke, kita bisa buktikan di sini ya. Kalau B min A, dituliskan dulu matriks B-nya. Setelah itu baru matriks A-nya. Jadi tidak boleh kebalik. Kita sesuaikan atau kita tuliskan dengan soal yang diminta. Jadi kalau di sini B-nya dulu B dikurang A, berarti kan B dulu yang ditulis, bukan A-nya. Kalau A min B, A-nya dulu ditulis, matriksnya baru matriks B-nya. Begitu ya. Oke, jadi di sini min 5 pasangannya adalah 3. Jadi min 5 dikurang 3. Min 5 min 3 hasilnya min 8. Sini 7
dikurang min 2. Artinya min 2 di sini karena ketemu min jadinya plus kan ya. Jadi bisa saya bilang juga jadi 7 plus 2 atau 7 min min 2 itu adalah 7 plus 2 hasilnya adalah 9. Positif ya. Min 1 min min 1. Nah, min 1 min min 1 kan artinya min 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. 0 min 4 hasilnya adalah negatif 4. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa A min B hasilnya dari 8 min 9 0 4, B min A min 8 0 min 4. Ternyata hasilnya beda, angkanya sama tapi muatannya beda. Di sini 8 muatannya positif, di sini muatannya negatif. 9 di sini muatannya negatif, di sini 9-nya muatannya positif. Kalau 0 dia kan bilangan netral ya, tidak positif, tidak negatif. Ini sama. Nah, 4 di sini positif, sedangkan 4 di sini negatif. Nah, jadi sifat yang pertama dari operasi pengurangan matriks adalah, saya tulis dulu ya, sifat 1 dari operasi pengurangan matriks itu adalah dia tidak berlaku sifat komutatif. Tidak berlaku ya. Tidak berlaku komutatif. Kenapa ya? Karena tadi sudah kita buktikan bahwa A min B ternyata nggak sama dengan B min A. Jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk notasi matematik, jadinya A min B ternyata tidak sama dengan B min A. Nah, ternyata ada perbedaan dengan penjumlahan matriks. Kalau penjumlahan matriks kan A plus B itu sama dengan B plus A. Tapi kalau dalam pengurangan, ternyata A min B itu tidak sama dengan B min A. Lalu apalagi sifat-sifat pengurangan matriks? Kita lanjut ke soal nomor kedua. Nah, soal nomor kedua diketahui ada 3 matriks, yaitu matriks A, B, dan C. Nah, matriks A komponennya 3, 2, 5, 1. Matriks B-nya min 1, 6, min 4, 7. Dan matriks C-nya 0, min 3, 9, 2. Nah, yang pertama sekali kita lihat adalah selalu saya ingatkan, lihat dulu ordo matriksnya, masing-masing matriksnya, matriks A, B, dan C. Nah, ordo matriksnya sama atau tidak? Kalau misalkan tidak sama, berarti tidak bisa kita lakukan pengurangan matriks. Nah, sekarang kita lihat di matriks A. Matriks A itu dia punya 2 baris dan 2 kolom. Maka matriks A itu ordonya adalah 2 kali 2. Dan matriks B kalau kita dilihat juga sama, ordonya 2 kali 2. Dan matriks C juga sama, ordonya 2 kali 2. Karena memiliki 2 baris dan 2 kolom. Dan yang ditanya soal adalah dalam kurung A min B dikurang C. Itu untuk soal yang A. Untuk yang soal yang B, A min dalam kurung B min C. Saya ingatkan kembali, kalau ada tanda kurung berarti yang di dalam tanda kurung tersebut yang dikerjakan terlebih dahulu. Baru nanti dihitung lagi dengan yang di luar kurung. Nah, untuk soal yang A, karena dia mintanya A min B min C, berarti kita tuliskan dulu elemen anggota matriks A. Setelah itu elemen anggota matriks B, setelah itu elemen anggota matriks C. Dan di sini ada kurung siku. Kurung siku itu untuk menggantikan tanda kurung di sini. Karena kan dalam penulisan matriks itu kan kita harus butuh tanda kurung ya. Butuh tanda kurung. Nah, perbedaannya di sini dengan menggunakan operasi pengurangan. Minus, di sini minus. Atau dikurang, di sini dikurang. Nah, jadi yang di dalam kurung biru ini, yang kita kerjakan terlebih dahulu. Pengerjaannya sama. Elemen atau anggota yang seletak itu yang bisa dihitung, tidak boleh anggota yang berbeda. Jadi 3 di sini pasangannya adalah min 1 karena 3 berada di posisi baris 1 kolom 1 dan min 1 di sini juga ada di posisi baris 1 kolom 1. Jadi saya tuliskan. Jadi 3 min 1. Karena min ketemu min hasilnya plus, hingga akhirnya bisa saya katakan bahwa 3 ditambah 1. Ya, jadi 3 min 1 itu adalah 3 plus 1. Hasilnya adalah 4. Dan 2 pasangannya adalah 6. Nah, 2 dikurang dengan 6. Nah, karena negatifnya lebih besar, pasti hasilnya kan negatif ya. Nah, ini pelajaran SMP nih. Pelajaran SMP. Jadi saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Jadi 2 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 4. Dan 5 dikurang min 4. Jadi positif ya. Jadi 5 plus 4 itu 9. 1 dikurang 7 hasilnya adalah min 6. Nah, setelah ini dalam kurung sudah dikerjakan, setelah itu kita kurangkan dengan yang di luar kurung atau matriks C-nya. 0, min 3, 9, 2. Jadi sama dengan 4 pasangannya adalah 0, 4 dikurang 0 adalah 4. Min 4, min
min 3, berarti min 4 plus 3 kan gitu ya. Karena min jadi plus gitu ya. Jadi min 4 plus 3 itu hasilnya min 1. Dan 9 dikurang dengan 9 itu hasilnya 0. Min 6 min 2. Hasilnya adalah min 8. Nah ini untuk soal yang A. Untuk soal yang A hasilnya adalah 4 min 1 0 min 8. Nah bagaimana dengan soal yang B? Apakah nanti hasilnya sama? Nah nanti kita bisa buktikan. Nah karena ini kertasnya nggak muat, jadi saya tulis di kertas selanjutnya. Ini jadi saya singkirin dulu. Singkirkan. Nah ini untuk soal yang B. Dia mintanya A dikurang dalam kurung B min C. Tulis dulu A-nya dikurang pakai kurung siku. Ini untuk menggantikan tanda kurung yang ini. Saya bikin pakai warna biru supaya tahu bedanya. Nah itu baru tulis matriks B-nya dikurang dengan matriks C. Selalu ingat ya bahwa yang di dalam kurung itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi karena si matriks A belum bisa kita hitung, maka kita tuliskan lagi matriksnya. Dikurang dengan, nah sekarang kita hitung ini. Min 1 dikurang 0, hasilnya adalah min 1. 6 dikurang min 3, berarti 6 min 3, berarti 6 plus 3, hasilnya 9. Min 4, min 9, karena min 4 pasangannya 9 ya. Berarti min 4 min 9 itu hasilnya adalah min 13. Dan 7 dikurang 2, karena 7 pasangannya 2, hasilnya adalah 5. Nah, kalau sudah dapetin di dalam kurung, sama seperti soal yang A tadi, kita hitung lagi, kita hitung dengan yang di luar kurung. Berarti 3 pasangannya adalah min 1, 3 min 1 itu hasilnya, jadi 3 plus 1 ya, jadi 4. 2 min 9, hasilnya adalah min 7, karena 2 pasangannya 9 kan ya. Dan 5 pasangannya dengan min 13, berarti 5 min 13. Artinya 5 plus 13, hasilnya adalah 18. Dan 1 min 5, hasilnya adalah min 4. Nah ini adalah hasil dari A min dalam kurung B min C. Nah kalau misalnya kita lihat soal yang A tadi hasilnya, nah ini saya munculkan jawaban soal yang A. Sebentar ya. Nah ini, jadi saya lipat aja nih. Nah ini kan jawaban soal yang A, ini jawaban yang soal yang B. Nah kalau teman-teman perhatikan ternyata kan hasilnya beda ya. Hasilnya beda. Nah ternyata sifat yang kedua dalam operasi pengurangan, ini yang kertas tadi saya singkirkan. Sifat kedua dalam operasi pengurangan itu ternyata tidak berlaku sifat asosiatif. Berarti sifat duanya, sifat yang kedua ternyata tidak, ini saya garis dulu ya, tidak berlaku asosiatif. Di mana tadi soal yang A adalah A min B min C ternyata tidak sama dengan A min dalam kurung B min C. Nah ternyata dalam pengurangan matriks tidak berlaku. Yang pertama tadi sifat komutatif tidak berlaku. Nah yang kedua sifat asosiatif juga tidak berlaku. Kenapa? Karena hasilnya tadi hasilnya beda. Kita sudah buktikan sendiri dengan soal ya. Nah, itu adalah sifat yang kedua. Nah, bagaimana dengan sifat selanjutnya? Di sini saya punya soal nomor 3. Bisa kita perhatikan soal nomor 3. Misalnya diketahui matriks A itu 5, 1, 2 dan matriks O itu adalah matriks 0. Itu komponennya semuanya 0. Dan yang ditanya soal adalah yang A min O dan yang B O min A. Nah, langkah pertama, selalu saya ingatkan ya, langkah pertamanya itu lihat ordo matriksnya dulu. Ordo matriks dari matriks A dan matriks O sama atau tidak. Nah, kita lihat di matriks A, dia punya 2 baris dan 2 kolom. Artinya ordo matriks A itu 2 kali 2. Dan ordo matriks O, karena dia punya 2 baris dan 2 kolom juga, berarti dia juga punya ordo 2 kali 2. Karena ordonya sama, berarti bisa kita lakukan operasi pengurangan. Nah, untuk soal yang A, karena A dimintanya A dikurang O, berarti kita tuliskan dulu matriks A, baru kita tuliskan matriks O dengan tanda operasi pengurangan. Maka di sini kita dapat, saya tulis dulu ya, saya bikin tanda kurung dulu. 5 dikurang dengan 0 itu hasilnya 5. 1 dikurang 0 itu hasilnya 1. 3 dikurang 0 hasilnya 3. Dan 2 dikurang 0 itu hasilnya 2. Ya ingat ya,
Pokoknya elemen atau anggota yang seletak itu yang bisa dihitung. 5 pasangannya dengan 0 di sini, karena 0 di sini adalah posisinya baris 1 kolom 1, 5 di sini juga baris 1 kolom 1, dan seterusnya, begitu ya. Nah, inilah hasil dari A dikurang dengan O, dengan matriks O. Hasil adalah 5, 1, 3, 2. Dan ternyata kalau A dikurang dengan O, ternyata hasilnya matriks itu lagi gitu. Matriks A lagi. Nah, bagaimana dengan O dikurang A? Apakah sama dengan A dikurang O? Kita buktikan ya. Kita tuliskan dulu matriks O-nya, yaitu 0, 0, 0, 0 dikurang dengan 5, 1, 3, 2, yaitu matriks A-nya. Setelah itu baru kita lakukan operasi pengurangan. 0 dikurang dengan 5. 0 dikurang 5 itu hasilnya min 5. 0 dikurang 1 itu hasilnya min 1. 0 dikurang 3 itu hasilnya min 3. 0 dikurang 2 hasilnya adalah min 2. Dan ternyata dari A dikurang O dan O dikurang A hasilnya berbeda. Angkanya sama tapi muatannya beda. Muatan 5 di sini positif, di sini negatif. Muatan 1 di sini positif, di sini negatif. 3-nya juga positif, di sini negatif. 2-nya juga di sini positif, di sini negatif. Dan ternyata di dalam pengurangan matriks A min O tidak sama dengan O min A. Dan hanya A min O saja yang menghasilkan matriks itu sendiri. Jadi sifat yang ketiga, saya tuliskan ya. Sifat ketiga, sifat 3, saya tuliskan dalam kalimat, jika matriks A dikurang dengan O, dikurang dengan matriks O, maka akan menghasilkan matriks A. Namun, saya tulis ini ya. Namun tidak dengan O dikurang A. Saya langsung tuliskan aja lah, nanti kepanjangan. O dikurang A. Nah, jadi ketika A dikurang, nih saya garis bawahi dikurang dengan matriks O, maka akan menghasilkan matriks A. Ini ya, matriks A. Namun tidak dengan O dikurang A. Jadi yang hanya menghasilkan matriks itu sendiri adalah A dikurang dengan O. Jadi kalau saya tuliskan lagi, ternyata A min O itu tidak sama dengan O dikurang dengan A. Jadi kita punya 3 sifat dalam pengurangan matriks. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif dalam pengurangan matriks. Yang kedua, tidak berlaku sifat asosiatif. Dan yang ketiga, A min O ternyata tidak sama dengan O min A. Nah, ini sebenarnya sifat komutatif juga ya. Dan jika matriks A dikurangkan dengan matriks O, maka akan menghasilkan matriks A. Namun tidak dengan matriks O ketika dikurangkan dengan matriks A. Kira-kira seperti itu.